Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Faidatul Afifah dengan NIM 142240276 dari kelas EAG. Di sini saya akan memaparkan studi kasus mengenai redesign UI atau UX aplikasi PNM Digi Karyawan menggunakan metode design thinking untuk meningkatkan kepuasan pengalaman dari pengguna. Nah, sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih apa itu PNM Digi Karyawan. PT Permodalan Nasional Madani atau yang biasa disingkat dengan PT PNM adalah suatu badan usaha milik negara untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan juga koperasi. Didirikan pada tanggal 1 Juni di tahun 99 sebagaimana ditandai dengan diterbitkannya Akta Pendirian PT PNM nomor 1 tanggal 1 Juni tahun 1999. PT PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, juga akses pendampingan, serta juga program peningkatan kapasitas dari para pelaku usaha. Transformasi digital mendorong PT PNM untuk meresmikan dua aplikasi mobilnya, yaitu PNM Digi dan juga PNM Digi Karyawan. Nah, PNM Digi Karyawan ini tuh aplikasi yang dirancang khusus memang untuk karyawan. Nah, gunanya untuk apa? Biasanya karyawan menggunakan PNM Digi Karyawan, aplikasi ini untuk melakukan presensi. Nah, namun selain melakukan presensi, aplikasi ini juga memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh para karyawan, yaitu fitur-fitur seperti PNM EDS, Presensiku, Kantor PNM, PNM Survey, dan PNM Events. Ada juga fitur lainnya, yaitu kebutuhan harian, investasi, hiburan, tagihan, PNM, Clubs, PNM Salam, dan juga koperasi karyawan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi karyawan. Sayangnya, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan, para pengguna mengeluhkan ketidaknyamanan mereka saat menggunakan aplikasi tersebut. Hal-hal menjadi permasalahan seperti terlalu banyaknya tahapan yang harus mereka lakukan sehingga memakan waktu yang lama. Soalnya yang kedua, yaitu saat mereka melakukan presensi itu seringkali terjadi error sistem. Yang ketiga, tidak adanya pengingat waktu saat melakukan presensi pulang, sehingga para karyawan cenderung lupa melakukan presensi saat mereka pulang. Soalnya yang keempat, yaitu terdapat jangkauan maksimal saat para karyawan melakukan scan QR. Yang kelima, sulitnya pengajuan cuti, izin, dan juga sakit. Soalnya yang terakhir, yaitu tidak adanya panduan atau tutorial yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mereka bagaimana sih cara mereka tahu bagaimana pengoperasian dari aplikasi tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penggunaan dari aplikasi menjadi tidak maksimal, maka diperlukannya redesign UI atau UX ini untuk meningkatkan kepuasan pengalaman dari pengguna. Nah, sebelum ke redesign dari UI dan UX, kalian perlu tahu dulu nih apa itu UI dan juga UX. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari UI dan juga UX. Nah, UI sendiri itu adalah user interface. Ini tuh semacam penghubung yang membuat manusia dapat berinteraksi dengan sistem. Beberapa elemen dalam UI ini seperti tombol, ada juga icon, terus menu navigasi, dan juga layout. Tujuan utama dari UI adalah untuk memudahkan penggunaan perangkat yang digunakan oleh penggunanya. Nah, itu kalau UI. Kalau UX atau user experience adalah perasaan, pengalaman yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk. Nah, ini tuh mencakup kayak seberapa mudah sih cara kerja dari aplikasi itu, atau bagaimana pengguna dapat mencapai tujuannya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Setelah kita tahu apa itu UI dan juga UX, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai redesign dari UI dan UX ini. Nah, redesign ini menggunakan metode design thinking, yaitu metode yang mana kita akan menggunakan 5 tahapan nih di sini. Ada empathize, ada juga define, terus juga ada prototype, ada ideate, dan juga ada test. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak tuh apa itu metode design thinking? Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna atau user center dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang inovatif. Design thinking merupakan proses berulang dalam mencoba, memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah untuk menemukan strategi dan solusi alternatif. Lalu bagaimana metode design thinking ini dapat membantu dalam membuat
desain UI UX aplikasi PNM bagi karyawan yang dapat menjawab tantangan dari para penggunanya. Di sini kita bakal mulai dari dua bagian paling awal, yaitu ada empathize dan juga ada define. Di sini, pada tahap ini nih, kita tuh bakal diajak untuk gimana sih kita dapat memahami permasalahan. Jadi kita tuh diajak buat paham permasalahan dulu sebelum mencari solusinya. Nah, ini bagian yang penting nih, karena kebiasaan dari mereka itu, maksudnya orang-orang yang sering mencari suatu permasalahan, itu terkadang mereka mencari dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, orientasi kita di sini adalah kita memposisikan bagaimana permasalahan itu dari sudut pandang customer atau sudut pandang dari penggunanya. Di tahap empathize ini, kita diajak untuk bagaimana kita memahami perasaan dan juga perspektif dari segi customer. Nah, mencari tahu keluhannya apa, juga apa sih sebenarnya menjadi keinginan mereka yang nantinya kita rumuskan menjadi suatu permasalahan yang harus kita cari solusinya. Nah, untuk pengumpulan datanya, ini kita bisa gunakan dengan wawancara dan juga dengan penyebaran kuesioner kepada para karyawan di PT PNM. Ini digunakan atau dilakukan agar kita tuh tahu bagaimana sih sebenarnya penggunaan dari aplikasi itu dari segi customer. Pada tahap yang ketiga, yaitu ada ideate. Nah, di sini fokus kita adalah untuk menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang udah kita identifikasi sebelumnya. Di sini para pemikir ditantang untuk mereka dapat mengeksplorasi ide mereka sebanyak-banyaknya dan juga sekreatif mungkin. Nah, di tahap ini nih, ada dua aktivitas yang dilakukan, yaitu ada penyusunan how might we dan juga ada solution. Di how might we ini, kita akan membuat suatu pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang udah kita bentuk sebelumnya. Nah, selanjutnya di solution kita akan mencari atau menemukan suatu solusi terkait permasalahan yang udah kita identifikasi di tahap yang sebelumnya. Setelah terkumpul banyak ide, baru dilakukan penyaringan solusi. Ide solusi yang dipilih kemudian dikembangkan dalam tahap 4 dan 5, yaitu prototype dan juga tes. Jadi, nanti akan dibuat prototype atau representatif solusi. Dalam prototype terdapat low fidelity wireframe and high fidelity wireframe. Nah, di low ini tuh berisi desain awal sketsa aplikasi. Kemudian dilakukan distribusi submenu, penempatan atau tata letak elemen, serta pembagian fungsi halaman. Berbeda dengan high fidelity wireframe yang dibuat menjadi lebih spesifik dengan menambahkan elemen desain lainnya seperti warna, jenis, huruf, logo agar menyerupai aplikasi yang sebenarnya. Nah, kalau dari rangkaian awal sampai akhir tadi udah, sekarang waktunya kita untuk mengujikan dengan customer. Nah, ini tuh dilakukan biar kita tuh dapat feedback atau umpan balik terkait solusi yang udah kita buat. Pengujian dilakukan dengan metode System Usability Scale atau yang biasa disingkat dengan SUS. Nah, metode ini itu melibatkan distribusi kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mengukur tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dalam teknik ini, responden diberikan 10 pertanyaan tentang seberapa puas pengguna atas solusi desain yang telah dirancang dengan menggunakan skala 1-5. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu SUS atau System Usability Scale, ini tuh kayak salah satu praktik pengujian yang paling populer. Ini dikembangkan oleh John Brough pada tahun 1986. SUS merupakan skala usability yang handal, populer, efektif, dan juga murah. Pilihan jawaban ini terdiri dari yang sangat tidak setuju sampai ke yang paling setuju atau sangat setuju. Nah, SUS ini memiliki skor minimal 0 dan juga skor maksimal 100. Selanjutnya, apakah udah selesai sampai di situ? Tentu aja belum. Nah, kita bakal lakuin literasi lagi. Literasi lagi ini tuh sebenarnya lebih ke kayak nguji dari solusi yang udah kita buat itu sebenarnya udah kayak relevan nggak sih? Atau udah layak nggak sih solusi itu tuh untuk kita kasih gitu ke customer? Nah, kita lakukan literasi lagi untuk memperbaiki solusinya. Bisa dimulai lagi dari literasi paling awal atau mungkin kembali ke prototyping, kemudian setelah dilakukan literasi lagi sampai kemudian sampai di titik di mana kita yakin bahwa apa yang kita selesaikan benar-benar solusi dan telah divalidasi oleh customer. Nah, pengulangan ini menjadi kunci kesuksesan dalam metode design thinking ini.
Penggunaan metode design thinking dalam meredesain UI UX aplikasi PNM Digi Karyawan menghasilkan beberapa solusi yang dapat meningkatkan kepuasan dari pengalaman para penggunanya. Yaitu yang pertama, step-stepnya menjadi lebih ringkas, menjadi lebih mudah. Langkah-langkahnya menjadi tidak terlalu banyak seperti yang di awal. Lalu yang kedua, tersedianya scan QR pada Quick Access. Ini ada kayak pembayaran gitu yang bisa langsung diakses dengan cepat. Lalu yang ketiga, adanya pengingat. Nah, pengingat ini tuh pengingat presensi saat pulang ya, teman-teman. Jadi, para pengguna ini dapat meminimalisir kejadian lupa presensi saat pulang. Selanjutnya yang keempat, yaitu adanya fitur panduan. Yang awalnya nggak ada fitur panduan atau tutorial, di sini kita udah ada nih fitur panduan atau tutorial yang dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk dapat dibaca-baca nih. Gimana sih sebenarnya cara menggunakan aplikasi ini? Berdasarkan pengujian testing terhadap prototipe, hasil menunjukkan bahwa total skor SUS sebesar 80,5 dengan grade B, yang berarti hasil usability testing berdasarkan data yang telah didapatkan tersebut layak dan dapat diterima oleh pengguna. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa redesign UI atau UX aplikasi PNM Digi Karyawan menggunakan metode design thinking telah berhasil dilakukan dan menghasilkan solusi desain sebanyak 3 fitur utama, yaitu pengoptimalan absensi, transaksi saldo Digi, dan fitur Employee Digital Service atau EDS. Proses perancangan dengan menggunakan metode design thinking terbilang cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna, juga mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan juga merancang solusi yang diperlukan. Redesign UI UX dari aplikasi PNM Digi Karyawan telah terbukti mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, teman-teman, redesign UI UX di aplikasi PNM Digi Karyawan dengan metode design thinking ini telah terbukti efektif nih dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pengalaman dari penggunanya. Di sini, teman-teman, mungkin ada yang tertarik dengan metode design thinking ini?